Pas gue keluar, gue nangis ngejerit, bener-bener ngejerit, gue gak mau, gue mau di sini gitu. Terus gue dada sampai, udah nggak apa-apa, akhirnya gue nangis bener-bener 1 harian lah 2 hari berturut-turut lah gue nangis. Setelah gue keluar dari terus kenapa? Ditanyalah sama Mutoifnya, itu tadi kayaknya ada yang kerangkul gue nggak tahu siapa, gue bilang gitu. Gue kayak ngerasa sedih banget, gue bilang gitu kan, gue kayak ngerasa sedih banget, gue sampai. Nah, waktu sujud itu pas lu bangun dari sujud emang lu nggak ngeliat ada orang gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Posisi temen-temen gue pada pergi semua. Oh, tinggal lu sendiri di situ? Tinggal di situ sih. Itu terus udah gitu, udah mau kan itu kan kata askar itu haja gitu kan. Ya kan haja gitu. Terus udah sampai akhirnya ada askar yang di sini gue karena gue udah mau keinjak tuh kok. Oh. Posisinya karena gue udah bener-bener karena lama lah gue di situ kan. Haja udah begitu. Akhirnya gue keluar langsung. Udah tuh gue teman-teman gue pada di depan semua. Akhirnya gue mana. Akhirnya gue cepet lah gitu kan. Tapi pas gitu akhirnya gue tarik teman gue nangis, gue bener-bener nggak nangis, gue tuh bener-bener ngejerit gitu. Sampai hotel, sampai Mutoif gue tuh sampai ngevideoin gue sampai bilangin, kenapa Kak Kamila? Sedih banget gue. Sedih kenapa? Karena sedih nggak bisa lama-lama. Apa sedih kenapa? Gak tahu, pokoknya kayak nggak mau pisah. Iya. Gue kayak nggak mau beranjak dari tempat itu gitu. Waktu lu melihat makam Nabi gimana rasanya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya mencium bau-bau surga. Wih, Wilda, Masya Allah, baru pulang umroh, masih bau-bau surga. Masya Allah, gimana kabarnya? Wih, Alhamdulillah. Berangkat tanggal berapa kemarin? Tanggal 4 Februari ya? Iya. Gua anterin ya? Pergi dianterin, pulang nggak dijemput. Nggak apa-apa, yang penting nggak jelangkung sih. Oh iya. Alhamdulillah 12 hari ya? Iya. Widih. Gimana dong? Tapi sebelumnya aku mau bilang barakallahu fikum dulu untuk yang memberikan menyumbangkan uangnya, mendonasikan untuk aku berangkat umroh, itu luar biasa. Semoga berkah dan nggak bisa balas apa-apa dan cuma bisa doain aja. Ada yang balas, nanti yang balas. Iya. Yang balasnya di sono ya. Allah yang semuanya balas. Ya. Pasti insya Allah dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ya. Amin. Masya Allah. Kita nggak usah sebutin namanya ya, jangan ya. Enggak. Kan kemarin juga nanya sama Kak Melisa juga, Kak Melisa nggak ngasih tahu sih. Nggak tahu kan? Ya, gua sih tahu gua. Ya udah, cukup orang dia aja yang tahu, gua nggak perlu tahu. Nggak, cuman kan itu kan nggak ada yang nyangka ya. Iya. Malam tayang, besoknya udah ada yang mau berangkatin Wilda umroh tuh Pak, Masya Allah. Persiapannya dulu gimana waktu itu? Persiapannya luar biasa, dar-der-dor ya. Kalau bukan dar-der-dor itu bukan gue sih namanya. Karena kan kayak tahu bulat ya. Tar dulu, berangkatnya pakai travel agent apa namanya? MAB. PT Maulana Aswaja Barokah. Wih, PT Maulana Aswaja Barokah. Masya Allah ya, itu sahabat saya yang punya namanya Pak Erik dan Bu Rina. Ya Masya Allah, semoga sukses. Terus persiapan gimana? Persiapan luar biasa, dar-der-dor, dan terima kasih juga untuk tim yang mencarikan semuanya. Tim apa nih? Tim MAB apa tim Garda? Garda Mualaf Indonesia. Garda Mualaf. Kayak Mbak Suci, terus Kak Melisa, semuanya lah. Yang apa sih namanya? Pertama tuh yang paspor gue udah mati, terus bikin baru lagi, jadi harus bikin ulang. Terus yang 3 hari jadi. Wih. Keren. Jadi datang-datang foto jadi gitu ya? Iya, dianterin gue sama Dr. Iqbal. Widih, Dr. Iqbal, Masya Allah. Kanterin? Kurang apa coba Dr. Iqbal tuh ya? Masya Allah. Gue bilang, Dok, gue mau umroh, gue bilang, gue mau bikin paspor, lo mau ikut nggak nganterin gue? Ya ikut lah, kata dia gitu. Akhirnya dia nganterin ke Plaza Cibubur situ kan. Ya udah, cuma duduk, foto, terus pulang. Terus gue tanya sama Mbak. Dikasih makan? Apanya? Nggak dikasih makan sama Dr. Iqbal? Dikasih sih. Oh, dikasih sih. Maksudnya kan singkat ceritanya begitu ya, nggak mungkin lu bawa dikasih makan. Terus habis dari situ ya sudah, cuma foto terus pulang. Akhirnya, vaksin tuh. Vaksin. Wah, mendadak. Disuntik?
Disuntik lah, ya kan. Terus? Vaksin, 3 vaksin, ya kan. Meningitis, polio, sama influenza. Wah ribet tuh nyarinya tuh, karena di rumah sakit gue tuh kan lagi nggak ada kan kok, lagi kosong tuh. Udah nyari akhirnya dapatlah di Kimia Farma di daerah Cibubur sini gitu kan. Ya udah akhirnya situ. Terus udah tinggal Mbak Suci lagi. Makasih Mbak Suci. Mbak Suci lagi. Mbak Suci yang cariin, tinggal duduk, nyampe, suntik, pulang. Asik. Tuh hujan-hujan ya. Itu Suci, itu stafnya Garda apa stafnya MAB itu? Stafnya Garda. Stafnya Garda. Persiapan berapa hari waktu itu? Seminggu ya? Cuma seminggu sih. Seminggu ya? Seminggu. Dikasih bahan juga? Dikasih bahan. Bikin seragam? Bikin seragam, Wih, ya gue jahit lah. Gue jahitnya tuh H-1. Buset. Besok berangkat, H-2. Besok berangkat, 2 hari sebelumnya Bisa baru tuh? gue jahit. Express berarti itu? Express. Dijahit beneran nggak tuh? Dijahit Apa di zoom doang dong? Dijahit beneran lah, berbentuk baju lah Pak. Iya maksudnya dijahit beneran apa di zoom? Iya jahit beneran lah. Alhamdulillah berangkat tanggal 4. Iya. Jam, waktu itu kan jam 12 siang ya? Berangkat ya, pesawat jam 12 siang. Sampai sono? Sampai sana jam berapa ya? Kan beda 4 jam tuh. Sampai sana jam 20. Jam 8 sono? Oke. Ceritanya begitu sampai gimana? Langsung sujud syukur nggak itu? Nggak sujud syukur sih, nggak sujud syukur, cuman lebih ke oh ternyata ini ya yang namanya Arab gini gitu Oke. kan. Turun di Jeddah? Turun di Jeddah. Terus? Gitu kan. Terus dijemputlah sama timnya MAB. Timnya MAB dijemput, terus udah gitu dibikin video-video gitu. Terus ya sampai oh ternyata gini ya, oh ternyata gini, oh takjub sih gitu. Takjub apa Nora? Nora sih. Nora. Di Jeddah tuh baru di Jeddah tuh kan? Baru di Jeddah. Belum Madinah, belum Mekah tuh. Belum Waduh. Madinah, belum Mekah. Dari Jeddah terus naik bus Naik bus ke Madinah. ke Madinah. Oh berarti malam itu juga? Malam itu juga Oh berarti langsung. sampai Madinah tengah malam berarti? Kayaknya sih, kayaknya sih ya sih. Masih dingin? Sono. Masih dingin. Di hotel pakai AC nggak? Enggak pakai AC. Oh, nggak pakai AC. Nggak pakai AC. Udah dingin? Udah dingin. Oke. Cuma nyampe di sana di Madinah. Masa sih? Tuh. Tempel. Sampai di Madinah tuh muka gua beruntusan kok. Kenapa? Biasalah Udara. alergi cuaca udara perubahan Wih. gitulah. Masa sih? Aduh, bentol-bentol seluruh muka. Enggak masa. Di sono? Iya, segitu gue nyampe Madinah, di malam itu juga langsung bentol-bentol. Bener-bener biduran, muka tuh. Itu Iya. kedinginan kali. Enggak, memang kalau misalnya, gue kan memang alergi cuaca gitu kan, ekstrim gitu kan, perubahan. Untuk Biasanya mah Mbak Ambar, kalau dingin terus biduran mah itu mah apa? Alergi ya? Alergi udara dingin ya? Lu kebiasaan tidur nggak pakai AC kali? pakai lah, Pakai. beda lah. Oke. Gitu, ya kan. Terus besoknya langsung ke Nabawi? Masjid Nabawi langsung besoknya? Subuhnya. Oh subuhnya langsung sholat subuh di situ? Langsung sholat Wih, subuh di situ. Gimana? Jalan kaki cuma 300 meter kan. Gimana dong? Rasanya gimana dong? Aduh. Sholat subuh di situ gimana dong? Masuk dong dari pintu 326 kan. Enggak, kan biasanya kan lu sholat subuh kan ngumpet-ngumpet tuh kalau di rumah tuh. Bebas gua. Oh, udah bebas. Wah, berarti lu masuk dari pintu mana aja gitu ya? Ya, bebas Wih. gitu. Terus? Masuklah dari pintu 326 bareng-bareng kita subuhan, terus kayak gitu. Gue begini, oh ternyata ini tuh yang namanya Madinah ya, gitu. Gue merinding, terus gue sedih, takjub, bahagia. Gimana sih kayak, ya ampun, ternyata ini loh yang kan gue dapet cerita-cerita tuh dari teman-teman, dari saudara-saudara yang kemarin Kanungki yang gitu kan. Kalau di Madinah tuh tempatnya adem, terus ada gitu lebih ke sejuk, lebih ke damai banget lah gitu kan, tidak terlalu energi. Oh ternyata ini gitu kan, wah ternyata enak ya gitu. Terus di dalam Masjid Nabawi lu lari-larian nggak? Nggak lari-larian enggak. sih, Kirain tapi lebih ke lari-lari. tidur sih. Nggak usah. Cuman enaknya gini kok, di situ tuh kayak kita tuh nggak ada yang namanya waktu untuk mikirin semuanya tuh nggak ada. Iya. Cuman makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat. Cuman begitu aja. Kayak nggak ada, ya udah kayak lo nggak punya beban aja. Jadi nggak mikirin cari suami gitu nggak ya? Enggak, Oh, enggak. Soalnya lo belum punya suami Oh juga. iya. Gimana sih? Pulangnya baru ya. Ups. Berapa hari jadi Madinah berapa hari? 4, 5, 6, 7 ya, 8. Di Madinahnya? 4 hari. Di Madinahnya 4 hari. 4 hari. Wih. Nah ini ngomong-ngomong, ternyata kemarin Wilda ikut umroh yang PT MAB itu ternyata 12 hari. Iya. Ya.
Dulu sebelumnya saya ikut PTMAB ini 9 hari. Oh curang nih. Udah lebih murah, lebih lama lagi. Rezeki anak soleh. Oh iya, rezeki mualaf. Iya, rezeki mualaf. Enggak dong, jangan mualaf lagi kan. Oh iya. Udah 3 bulan. Oh iya. Madinah 4 hari. 4 atau 5 hari gitu sih. Oke, terus habis itu baru ke Mekah. Mekah. Nah, ini ke Mekahnya nih yang kita pengen denger nih. Noraknya kayak gimana gitu. Kan lu mau ngopi gue. Gimana dong? Tunggu. Sebelum ke Mekah, di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Gue kena udah tuh. Iya, Keraudo. Gimana cerita Keraudo? Keraudo itu kita jam 6.50 kan. Ya kan, dapat jamnya yang jam 6.50. Pagi. Terus? Karena gue terlalu excited, gue tahajud lah di situ, datanglah nyampe 2:30 pagi. Ke Madinah gue 2:30 pagi. Maksudnya gimana? Hari pertama? Enggak, pas mau, kan itu di hari Raudoh. Pas mau Raudoh itu jam 6.50. Pagi. Tapi gue terlalu excited. Gue datanglah ke Madinah, itu ke Nabawi itu. Nabawinya. Jam 2.30. Okay. Ya kan? Tahajud lah gue di situ sama temen satu kamar gue. Terus? Dapatlah gue paling dalam. Ya kan? Nah, udah gitu, ayo kita keluar. Wah, bingung lah, udah pada mau subuhan gitu kan. Udah pada mau subuhan. Bingung lah keluar segala macam. Orang dari 2:30 pagi gue di sini gitu kan. Akhirnya ya udah kita keluar ke Raudoh jam 6.50. Nah, pas sebelum itu teman kamar gue mau karena mungkin ibu-ibu kali ya. Tiba-tiba kebelet pipis. Aduh, ini nggak bisa lagi kebelet pipis. Nyampe lah pertengahan jalan keluar. Sendal gue copot. Terus? Putus. Terus? Ya kan? Nyeker gue dari Nabawi. Kakak cuma muter masjid doang. Bu, iya tapi kan Keraudo kan? Bu, jadinya kita balik lagi ke hotel. Ambil sendal. Iya kan? Ambil sendal baru, terus ambil sendal, akhirnya gue balik lagi ke sana. Ngapain ke hotel ambil sendal? Dari Nabawi ke hotel kan pasti ada. Karena kan ini ibu mau pipis nih. Iya kan? Bisa ke toilet di dekat masjid. Udah turun tuh ke bawah, ya kan? Udah tutup, nggak bisa. Karena kan mau subuhan tuh, ya kan? Wah, udah repot lah, udah putus, udah lah. Akhirnya tuh balik lagi ke hotel, ambil sendal lagi, balik lagi. Gue udah gitu. Keburu. Udah gitu jalannya gue kan memang bener-bener cepet banget kan. Kata mereka gini, buset ini si Wilda jalannya gedut-gedut cepet banget. Terus? Ya udah, akhirnya nyampe lah di Raudoh. Dan kita dikasih waktu itu, dikasih tahu lah sama Mutoifanya kan. Berbaris gitu, yang perempuan jam 6.50, terus udah gitu masuk. Nah, itu belum dapat tuh, masih masuk, masih biasa, satu orang tuh 15 menit tuh, dibilangnya. Karena kan buru-buru tuh kan. Pas masuk, kita ngikutin antrian pakai tali gitu kan. Antrian pakai tali, segala macam. Pas nyampe di posisinya dapatlah gue di sini nih, cuma 5 langkah doang di mimbar. Posisi masih pas lagi ruku, pas mau sujud 1 rakaat masih biasa, pas mau ke 2 rakaat, tiba-tiba kayak ada yang ngerangkul gue kok. Terus? Cewek? Gue nggak tahu. Terus? Posisi gue lagi sujud, ya kan? Posisi gue lagi sujud, tiba-tiba ada kayak ada yang rangkul. Di situ gue nangis histeris. 1 harian gue keluar dari Raudoh, gue dan gue nggak mau keluar, gue nggak mau pulang gitu. Gue nggak mau keluar dari Masjid Raudoh itu, gue nggak mau keluar. Ya lu kenapa nggak ngumpet aja biar nggak diusir? Nggak bisa lah, badan segede gaban. Nggak bisa ya? Gimana sih, gitu kan? Banget. Akhirnya pas gue keluar, gue nangis ngejerit, bener-bener ngejerit. Gue nggak mau, gue mau di sini gitu. Terus gue sampai udah nggak apa-apa, akhirnya gue nangis bener-bener 1 harian lah, 2 hari berturut-turut lah gue nangis setelah gue keluar dari itu. Terus kenapa, ditanyalah sama Mutoifnya, itu tadi kayaknya ada yang kerangkul gue nggak tahu siapa, gue bilang gitu. Gue kayak ngerasa sedih banget, gue bilang gitu kan. Gue kayak ngerasa sedih banget, gue sampai lu waktu sujud itu pas lu bangun dari sujud emang lu nggak ngeliat ada orang gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Posisi temen-temen gue pada pergi semua. Tinggal lu sendiri di situ? Tinggal di situ sih. Itu terus udah gitu, udah mau kan itu kan kata askar itu haja gitu kan. Ya kan haja gitu. Terus udah sampai akhirnya ada askar yang di sini gue, karena gue udah mau keinjak tuh kok. Posisinya, karena gue udah bener-bener, karena lama lah gue di situ kan, udah begitu. Akhirnya gue keluar langsung, udah tuh gue, teman-teman gue pada di depan semua. Akhirnya gue mana, akhirnya gue cepet lah gitu. Tapi pas gitu akhirnya gue tarik temen gue nangis, gue bener-bener nggak nangis, gue bener-bener ngejerit gitu, sampai hotel. Sampai Mutoif gue tuh ngevideoin gue, sampai bilang, kenapa kakak bilang, sedih banget gue. Sedih kenapa? Karena sedih nggak bisa lama-lama. Apa sedih karena? Nggak tahu, pokoknya kayak nggak mau pisah. Iya. Gue kayak nggak mau beranjak dari tempat itu, gitu.
Waktu lu melihat makam Nabi gimana rasanya? Itu Rasanya gimana? kayak gimana ya? Ternyata Nggak bisa digambarin ya? nggak bisa, Ya. nggak bisa. Yang ada cuma tetesin air mata Nangis doang. dong. Nangis doang. Ya Allah. Terus? Gue yang kayak aduh nggak tahu lagi lah. Gue sampai bilang gini sama teman sekamar gue, bilang gini, Ibu sedih banget ya. Sedih kenapa, Will? Gitu. Ternyata kayak gini ya, ternyata yang dirasain sama umat muslim kalau setiap kesini. Wah, karena aku udah nanya-nanya pasti nangis. Beneran ternyata aku ngalamin, aku nangis juga. Terus? Gitu. Dan setelah pas dari Raudo itu, udah tuh tiap harinya gue subuhan di Nabawi, subuhan di Nabawi. Gitu. Makanya nggak mau. Gue lebih suka sendiri sih. Oh. Gitu. Nggak, gue tadi mau nanya gini. Pernah nggak lu di Masjid Nabawi ngelihat cowok Timur Tengah tampangnya kayak Yesus gitu? Nggak ada. Tampang dan pakaiannya gitu. Nggak ada. Gue dulu pernah lihat. Oh iya? Serius. Mirip banget kalau ngeliat gambar-gambar Yesus gitu. Itu cowok mirip banget kayak Yesus. Enggak. Tampangnya, bajunya dan segala macam. Nggak pernah lihat? Enggak. Oke, terus? Enggak. Jadi waktu lu ninggalin Madinah, nangis dong? Nangis. Weh, Norak gue. Nora. Iya, enggak. Tapi di Madinah kan lu city tour kan? City tour juga kan? Cuman kita cuma ke Raudo doang. Enggak, selain ke Masjid Nabawi, kalau juga dibawa city tour kan? City Tempat-tempat tournya itu lain. cuman ke Raudo doang. Nggak ada ke tempat lain. Tempat lain nggak ada? Nggak Masjid ada. apa yang lain gitu nggak? Kemarin itu Kuba. Iya. Terus masjid apa sih? Yang Dibawa shopping juga kan? iya. Nah itu city tour namanya. Oh, ya gua nggak tahu gitu kan ya. Gue pikir ya begitu-begitu doang gitu kan. Terus? Seru sih, seru banget. Oke, pas ninggalin Madinah lu berat dong? Lebih berat karena kita kan udah mau buru-buru tuh, nggak keburu untuk ke Raudohnya. Jadi kita cuma di pelataran Masjid Nabawi aja, tapi agak dekat dari Raudohnya gitu kan. Sedih sih gitu, tapi ya mau gimana gitu kan. Terus dari Madinah ke Mekahnya Naik bus naik bus. Naik bus. Sampai Mekahnya malam apa siang? jam 12 malam Malam. Oke. Terus sampai jam 12. udah pakai ini dong, Udah pakai mukena baju dong. putih-putih gitu Iya. kan. Udah ambil mikot dulu kan, gitu. Ambil mikotnya di Di Ali. situ, Bir Ali, Iya. ya kan. Terus? Bir Ali, terus itu siang tuh, ya kan, siang ke Bir Ali. Terus habis dari situ baru kita ke Mekah, gitu. Terus begitu nyampe Mekah, masuk hotel dulu kan? Ya ke hotel dulu, ya Begitu kan. naruh koper, langsung kabur ke Enggak, ini Ka'bah? enggak, belum, Oh, enggak. kan bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Iya, naruh koper dan segala macam. Ngumpul lagi kan? Ngumpul lagi, baru kita ke. Langsung. Malam langsung. itu juga berarti? Malam itu juga. Gimana dong? Nah, pas kan kita jalan tuh kan, Iya, iya. ya kan jalan tuh ke mana ke Ka'bah. Mekah ke Mekah ke Masjidil Haramnya kan, ke Ka'bahnya jalan gitu kan. Jalannya memang agak lumayan jauh tuh kok, 1 kilo. Oh 1 kilo. 1 kilo. Terus? Ya kan jalan lumayan jauh, terus apa namanya yang labaik Allahumma labaik kayak gitu-gitu kan. Terus udah gitu sampai kelihat Ka'bah tuh, ya kan. Nah, pas kelihatlah Ka'bah itu gua diri, sampai Pas masuk ke dalam apa masih di luar kelihatan Ka'bahnya? enggak, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam. dalam. Udah di- Lewat pintu 79. Oke. Gitu, lewat pintu 79 kan dia langsung eskalator tuh langsung depan Ka'bah Iya, tuh, iya. gitu kan. Langsung di situ kita langsung pas lihat Ka'bah, terus kaki gue lemes kok. Terus? Kaki gue lemes. Itu belum tawaf tuh? Ah, Belum tawaf? Belum. Ya kan? Ini kita mau tawaf, ya kan? Mau tawaf gitu kan, mau tawaf terus kaki gue lemes. Terus gue bilang gini sama temen gue, kaki gue lemes. Gue bilang gitu, kenapa Will, kata dia gitu. Atau nggak bisa gerak, gue bilang gitu. Terus gue langsung gini dong, Allah, ternyata ini ya Bukan. Mekah, dan ternyata ini tuh Ka'bah yang 6 tahun yang lalu gue pengen banget kesini. Gue bilang gitu kan. Gue nangis tuh di situ. Ya kan, gue nangis, gue jujur aja, wah sedih banget dari situ. Terus akhirnya ngikutin mutoifnya, akhirnya kita mulai tawaf 7 kali gitu kan, muter segala macam. Sepanjang 7 kali itu gue nggak berhenti nangis, ya kan, nangis. Terus habis dari situ sa'i, ya kan, habis dari situ langsung sa'i, sa'i 7 kali, muterin 7 kali, wah kaki beneran, jujur, Berasa ya? kayak ketusuk jarum, Terus? ya kan.
ya kan, udah bener-bener, udah wah sakit ya minta ampun, tapi ya memang harus jalanin kan. Nah itu 7 kali. Terus pas di SAI itu, kan yang pas lagi yang di yang apa lampu hijau itu kan yang kita yang aerobic fear, tapi kalau perempuan kan nggak harus lari kan. Tapi walaupun tidak harus lari, tapi kan kita jalan cepat, ya kan? Udah jalan cepat terus itu, wah benar-benar berasa banget. Sepanjang jalan itu berasa sih. Jadi total berapa kali umroh? 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali umroh, ya kan? 2 kali umroh. Nah, yang lebih pasti umroh kedua tuh kok, ya kan? Kan kita habis dikitur ke Jabal Sur sama Jabal Rohmah. Langsung habis dari situ kita umroh kedua tuh, ya kan? Kita umroh kedua. Wah, pas lagi tawaf, pas lagi putaran ketiga apa keempat, asma gue kumat. Nah lo, bawa obatnya? Gue bawa, cuman nggak tahu di hari itu gue nggak pakai obat yang per 24 jam. Kan gue punya yang per 24 jam. Nggak tahu tuh. Wah, udah nggak sanggup lah gue, ya kan? Desak banget kan, dan itu memang rame banget kan kok. Oh, nggak bawa semprotan? Bawa, tapi tetap gue pakai, tetap asma gue tuh kumat kan. Wah, akhirnya gue bilang gini sama Mutaifnya, sama TL-nya. Gue menepi ya, gue bilang gitu. Gue nggak sanggup, gue bilang gitu. Terus akhirnya gue menepi, akhirnya gue dibawa sama polisnya itu ke kliniknya. Nah, ya kan. Wah, udah nggak kuat lagi lah. Singkat cerita, udahlah pulang dari klinik. Gue harus melanjutkan si tawaf itu lagi dong. Disuruh sama Mutaifnya kan. Ya udahlah, gue keliling lagi lah ngikutin itu. Nah, singkat cerita, gue udah nggak sanggup nih untuk sa'inya. Ya kan, gue nggak sanggup untuk sa'inya. Gue bilang gini, gue udah nggak sanggup lagi sa'i. Gue bilang gini, kalau misalnya asma itu kumat, kita udah selesainya itu kayak badan tuh habis digebukin 100 orang. Capeknya minta ampun. Udah nggak sanggup sa'i, akhirnya gue tanya tuh sama Pak Erik. Gue bilang, gimana Pak, saya nggak bisa, besok saya harus sa'i aja atau ikut tawaf ulang gitu kan. Akhirnya ya udah gue ulang dari awal, besoknya tawaf lagi gitu. Wah, itu rasanya udah mau mati kok. Kenapa? Pas asma kumat. Wah. Pas dari asmanya kumat? Iya, wah. Tapi pas besokannya ulang sendiri? Bertiga. Sama TL-nya sama Mutaifnya. Ada. Didampingi sama mereka. Wah, di situ tenaga gue malah. Enak tuh. Dikawal 2 orang gitu. Tadinya Pak Erik ikut. Ya kan, Pak Erik juga ikut nemenin. Cuman dia kayak pas di putaran keberapa dia pergi, udah akhirnya gue cuman bertiga tuh, gue, TL-nya sama Mutaifnya. Gitu, akhirnya kita ngulang lagi. Nah, itu umroh kedua. Di balik itu, gue sering sendiri lagi kok. Ke tawaf Ka'bah. sendiri? Mungkin nggak tawaf, tapi gue sholat sendiri. Mulai dari subuh, gue jalan ke situ jam 4 pagi atau setengah 5. Balik-balik gue ke hotel jam 10 siang. Lama amat? Ngapain? Ya udah. Di situ aja? Di situ aja. Menikmati. Bener-bener saf paling depan. Depan Ka'bah tuh yang pintu yang itu, gue di situ. Gue nggak beranjak. Sampai panas sudah kayak apa, bodo amat. Gue menikmati. Ya gue nangis-nangis. Terus pas kapan tuh gue kemarin itu pas lagi di sana, di hari apa tuh gue mencoba untuk pegang Ka'bah sendiri tuh kok, sendiri tuh kan. Ya udahlah apa adanya lah kan, pegang handphone sendiri. Tapi niatnya sebenarnya niatnya tuh, aduh gue nggak sanggup sebenarnya, tapi gue harus bisa nih gue pegang Ka'bah gitu. Pas lagi yang di mustajabnya itu. Ya udah akhirnya gue sendiri dan gue berhasil sendiri pegang dan gue videoin. Gitu kan, gue pegang sendiri. Karena batu Hajar Aswad nggak? Nggak dapet kok. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Nggak apa-apa, itu nggak wajib. Nggak dapet. Masih mending, waktu gua datang ditutup, lagi maintenance. Boro-boro bisa ngedeketin, ada jarak lah dari penutupnya itu, jadi kita nggak bisa pegang Ka'bah. Gue sering nangis sih di situ. Sendiri. Sekarang gua mau nanya lu nih, jujur ya? Jujur nih, kalau pas di Ka'bah nih, doain siapa aja? Ya pasti nyokap. Nyokap. Yang pasti Kodondi. Widih. Beserta dengan tim. Widih, alhamdulillah. Terus? Ya kan. Teman-teman rumah sakit itu udah pasti. Ya kan. Sama ada beberapa yang minta nitip-nitip doa. Widih. Gitu. Just tip gitu? Hah? Just tip? Enggak just tip. Adalah ya teman-teman, sahabat-sahabat gue yang minta nitip doa. Gitu kan. Ya sampai gue videoin gitu, maksudnya gue doain, gue videoin ke arah Ka'bah terus gue ngomong gitu kan. Atau kadang gue kirim ke Dondi juga tuh yang
gue video call gitu, gue videoin gue lagi segala macam ya kayak gitu. Ya sama yang gue doain juga yang ngasih sumbangan buat gue, ya kan, gue itu doain dong. juga, gitu. Dan itu di depan Ka'bah juga gue doain, gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang yang lebih sedih tuh pas meninggalkan Mekah. Entar dulu, lu doain pemirsa nggak lu? Kan gue bilang ada beberapa yang gue doain, yang minta doain gue doain. Enggak, maksudnya doain pemirsanya channel Donditan nggak lu? Kan itu udah pastilah semuanya lah, kan gue bilang kalau udah Garda Mualaf pasti ke Lu semuanya. doain lah. Bambar nggak lu? Doain Bambar nggak? Kan waktu lu diskusi di sini pertama kali ke sini kan ada Bambar tuh sama Bang Samsul lu. Lu doain nggak? Jujur, enggak. Ya, enggak Mbak. Gimana Mbak? Lupa Karena dong. bener lupa. Nyampe di sana tuh. Aduh. Wah. Oh masih makbul. Halo, gimana? Ya karena jujur aja, bukan gimana. Nyampe di sana tuh karena udah norak ya gue bilang. Kan gue bilang sama lu kan mau pasti Nora kan? Kemarin aku nggak gitu doakan dia Nah. agar dia bisa mendoakan diri sendiri. Oh iya. Tahu nggak pas di Ka'bah tuh malah kepikiran gue untuk nikah. Widih. Masya Allah. Terus? Sampai gue bilang gini, ya Allah, kayaknya gue beneran deh butuh imam. Iya. Iya dong. Iya dong butuh dong. Iya, gitu kan. Sampai gue, Kalau saya pesannya dari sebelum dia berangkat, Mbak, pesannya ketika di Ka'bah doain mamanya. iya kalau itu udah pasti. Itu nomor 1. Itu Iya. Terus di Mekah muter-muter kemana? muter-muter, yang tadi yang Jabal Rahman, Jabal Jabal Sur itu, itu ya. doang aja. Nggak ke Gua Hiro? Nggak sempet ya? Enggak. Di Mekah jadi berapa hari? 6 ya? 6. 6? Enam. Puas dong. Puas. Puas banget gua. Saya dulu 9 hari itu udah PP juga. Wah, tapi tetap walaupun gimana dibilang puas, nggak ada puasnya kok. Masih kurang ya? Masih kurang. Kalau perlu beneran tuh misalnya ya 15 hari ya. Iya, 15 hari itu udah kayaknya pas. Nggak mau sebulan? Ya mau sih. Lu mau sebulan dari sana? Hah? Kurus Mau nanti sebulan gue. nggak usah bayar? Mau nggak? Nggak mau. Enggak Terus? lah. Pulang nih. Kan ceritanya pasti ada oleh-oleh dong. Iya. Wih, air zam-zam nih dari Mbak Wildan. Wih. Nggak, pulang ini bawa oleh-oleh laki Arab gitu. Tar dulu. Oh, enggak. Jadi kemarin itu pas di hari keberapa, Nah. gue teleponan dong sama nyokap. Terus? Oh, tuh masih di sono? Di sono. Teleponan? Jam 5 waktu Indonesia Barat kan. Berarti Sore? Kan pagi. Oh, pagi. Iya kan. Ini kan ada jam 1. Waktu lu telepon sama nyokap bilang apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ledek-ledek kan lah kami kan. Oh, udah ada ya? Gue bilang gini, Mak, gue lagi di Arab. Iya, saya Widih. tahu kau udah lagi di Arab kata dia. Terus? Gimana udah dapet belum cowok Arabnya kan? Gitu. terus? Gue bilang gini, Mak, nggak ada mah cowok Arab, ada cowok Arabnya, tapi nggak dapet. Gimana kalau misalnya nanti pasangan gue orang Indonesia tapi tinggal di Arab, gue Iya, gituin iya, kan, iya. ledek-ledekan gitu. Iya, Terus iya. kata dia, percuma ngapain juga kalau jauh-jauh ke sana kalau dapet orang Indonesia juga. Gitu dia, terus mau dibawain apa Mak? Udahlah dibawain aja kurma Arab. Wih, nyokap minta didoain nggak? Dia nggak ada ngomong. Oh, nggak ngomong gitu. Enggak lah, tapi walaupun gitu kan gue doain. Tetap doain. Iyalah, Iya dong. tetap gue doain. Dan, aduh, Puas lu ya? banget. Weh. Tapi gimana ya, dibilang puas sih, dibilang puas ya puas. Tapi ya Pengen lagi ya? pengen lagi. Dan pas perpisahan itu gue bilang ini Mas Giba itu loh. Allah, tahun depan gue kalau Allah undang lagi gue sama suami. Wih, sama suami. Sama suami. Asik. Amin, amin, amin. Pengennya gitu. Tapi jujur gue norak sih kemarin. Iya. Terus teman-teman lu yang di RS yang Yang itu Iya. Gimana? biasa aja. Biasa aja. Biasa Nggak ada yang aja. komen-komen. Nggak ada yang komentar, biasa aja. Yang terus mereka- teman-teman gereja yang nggak ada. sempet ngedatengin lu segala gitu? Nggak ada. Nggak ada bahas apa-apa. Jadi sekarang intinya sebenarnya dari teman atau dari keluarga besar udah nggak ada. Cuman ada yang kemarin itu sempat ada yang hubungin lagi, cuman dia aku nggak gubris aja. Oh. Ya berarti udah lewat lah ya. Ya udah lewat lah kayak gitu. Berapa bulan lewatnya dari semenjak lu sadar? Kan awal November kan? November, Desember, Januari, 4 bulan. Nggak sampai 4 bulan udah selesai kan? Iya. Ya artinya nggak sampai 4 bulan udah beres.
Iya, memang awal-awal doang. Iya, orang kan kebanyakan kan kepikiran takut ini, akhirnya dia menyembunyikan, malah jadi makin lama. Nanti kalau dia ini juga begitulah. Ya mau sampai kapanpun ya nggak akan kelar-kelar Iya. sebenarnya kalau itu. Cuman kemarin itu pas di Ka'bah itu memang gue norak sih. Ngapain aja lu? Coba. Noranya gimana dong? Gue sendiri, terus gue muter, gila gue muter jauh banget lah kan. Gue muter. Lu muterin di bawah di atas? Kadang gue kesasar kan, Oh. seringan kesasar lah. Ini gue turun dari pintu sini, kok gue kesini, segala macam. Kadang di bawah, kadang di atas. Ini gue keluar dari mana, pintu dari mana, gitu kan. Tapi ya so far sih seru. Thank you banget. Oh, alhamdulillah. Pengen lagi gue. Widih. Emang lu aja? Ya tapi kan alhamdulillah lu udah akhirnya sebelum lu jadi muslim aja lu udah pengen ke sono, sekarang alhamdulillah. Gue di luar ekspektasi tau, ternyata Ka'bah itu segede itu. Dan itu bagus banget. Dan itu pas lagi tawaf itu kan memang kalau tawaf yang pertama kan memang malam kan, ya kan, jam 12 malam lah Besok gitu besoknya kan. panas. Pas besoknya itu kan panas. Dan itu nggak berasa sama Nggak berasa panas kan? Nggak berasa. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak Nggak kenapa? tahu. Marmer yang Oh ya lu gitu injek kan ya, itu itu beda. ya beda Itu memang ya, beda. iya. Tapi tetap walaupun wah enak banget deh. Dan ketika lu lagi tawaf gitu, badan lu berasa seger kan? Banget. Kenapa? Itu pusat magnet dunia. Iya ya. Oh, makanya kita berasa kayak seger aja gitu. Iya. Itu. Padahal jalan ya, tembus dong gue di 32.500 Widih. langkah. 32.000. Iya. Buset. 32.000, gua aja hari ini cuma 1.500. 19,46 kilometer. Widih. Cuma di daerah situ aja. Cuman di daerah pokoknya Mekah mah cuman Mekah gitu sekitar situ aja. Iya. Iya. Widih. Gue Gila pas ya. lihat, buset 32.000. Puas dong. Tiap hari tuh 32.000. Enggak, Tahu nggak? paling banter-banter cuma di 12.000, 15.000. Widih. Jadi waktu lu lagi di sono kirim-kirim foto dong ke Umi, ke Dokter Iqbal gitu. Enggak, gue kirim cuman mereka lihat aja dari status-status. Cie. Alhamdulillah ya. Iya, seru sih. Thank you banget. Makanya, aduh nggak tahu deh. Gue nggak bisa berkata-kata karena saking semua ekspresi itu ada. Gue mulai nangis, sedih, bahagia, bercampur aduk gitu. Dan ini adalah menurut gue tuh kayak ini hadiah terindah ya. Hadiah terindah sepanjang hidup ya, menurut gua. Apalagi di awal tahun ya kok, di 2026. Yang gue bilang Allah tuh keren banget ya, karena dia benar-benar muter balikin hati orang tuh benar-benar bisa banget. Gua mualaf itu gua mengucapkan 2 kalimat syahadat di November, terus udah gitu ternyata impian gue pengen banget ke Ka'bah dari 6 tahun lalu kejawab setelah beberapa bulan dari itu. Dan sekarang gue aja sampai sekarang aja gue masih nggak nyangka kalau gue ternyata udah umroh loh gitu. Norak banget ya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah semuanya loh. Nah, ini dari seorang guru sekolah minggu. Juga Satu lagi, apa? pas pulang dari sana gue tuh kayak punya pengen sih kok. Bukan entah ya, maksudnya ini gue kemarin kayak terlintas. Pengen banget ngumpulin teman-teman yang mualaf, tapi yang perempuannya. Jadi kita bikin satu grup. Itu pasti keinginan. Makanya kemarin tuh pas gue lagi live, terus ada yang masuk lah, tapi dia daerah Bekasi. Tapi dia udah mualaf, tapi dia nggak bisa baca Quran, segala macam. Jadi gue terlintas lah otak gue untuk mengumpulkan untuk teman-teman mualaf untuk daerah Jakarta dan Bekasi, masih sekitar situ aja untuk kita kumpulin untuk belajar sama-sama. Tapi tetap di bawah garda mualaf Indonesia gitu. Makanya kemarin itu sempet ada yang ngomong pas gue lagi live, nggak apa-apa nanti gue terlintas kayak gitu, tetap di bawah garda mualaf, tapi nanti gue akan ngomong juga sama Kak Dodi. Koordinasi aja sama Melisa. Melisa, koordinasi aja, kumpulin. Tapi nanti bulan Ramadan ini juga kita akan bikin acara bareng mualaf-mualaf kok. Ya, nanti insya Allah di Masjid MRBJ. Di mana itu? Bintaro, Masjid Raya Bintaro Jaya. Kapan? Ya, insya Allah tunggu tanggalnya. Mungkin pertengahan bulan Ramadan. Ya. Makanya komunitasnya dijaga. Jangan lepas dari komunitas. Jangan lu udah masuk Islam,
komunitas rumah yang lama, jadi seolah-olah lu setiap hari kayak ngadepin yang gimana gitu ya. Tapi kalau lu ganti komunitas, insya Allah lu makin kuat gitu. Ada kemarin sampai, oh di sana gue ketemu netizen, Wih, followers gue. Widih. Terus? Pasangan suami istri sama anak di Madinah, yang di Mekah 8 orang. Widih. Di Mekah 8 orang? 8 orang. Widih. Terus pada foto-foto dong? Iya, minta foto. Wih. Karena ada yang ternyata satu hotel sama gue, di yang tempat itu satu hotel, terus ada juga yang di Mekah juga ada. Sampai mereka bilang gini sama teman-teman jemaah yang lain tuh satu travel, wih susah ya kalau kita jalan sama artis. Widih, artis. Asik. Wih, keren. Minta foto. Sampai 8 orang di Mekah? Di Mekah 8 orang. Tapi yang 8 orang tuh berarti pada nonton video debat Iya. di sini? Oh. Sampai ada yang minta nomor handphone gue, dia orang Surabaya. Dia punya teman juga yang apa namanya, yang mungkin lagi galau juga, gitu. Nanti gue, dia lagi disuruh-suruh untuk lihat foto video-videonya Kodondi sama si orang ini. Kalau memang nanti dalam waktu dekat, gue bilang ya udah nanti kita janjian aja, nanti hubungin Kak Melisa, silahkan ke tempatnya Kodondi. Ini, biar ngobrol sama lu ya. Enggak sama Kodondi lah. Enggak lah, sama lu lah. Ngomong gua terus. Ya lu dong, sekali-sekali dong. Kok gue belum bisa berapa? Kan udah tahu sekarang. Iya gimana sih, cuman kan tetap masih berguru. Enggak, lu harus praktek. Kalau lu nggak praktek, ya lu nggak akan keluar ilmunya. Iya. Nah, makanya di video itu kan ada ayatnya, ada bukunya. Lu kumpulin, kalau butuh fisiknya tinggal kesini. Janjian aja bawa kesini ngobrol sama lu ntar. Ntar gue yang nonton di sono kayak Mbak Ambar gitu. Jangan dong. Belum lah, masih jauh itu tahapannya. Enggak, ngobrol. Kalau misalnya belum butuh ayat tuh cuma ngobrol dari hati ke hati aja. Apa yang lu rasain, apa yang lu pikirin waktu lu kesini sama Dokter Iqbal gitu, kan bisa. Terus ada lagi temen gue, pas selama gue di sana, dan dia juga mengalami hal yang sama kayak gue, gitu? laki-laki. Apa mualaf? Bukan, masa kegalauan. Oh, terus? Ya kan? Terus dia bilang gini, Dut, kita kapan-kapan ketemu ya pas balik lo umroh. Gue bilang, ya udah yuk, gue bilang gitu. Kita ketemu di Gardu Malam Indonesia aja, gue gitu ya. Terus tadi gue udah minta nomor handphonenya kan. Karena kan dia ngontek gue di IG kan. Ya udah nanti paling gue udah ngalamin itu, tapi gue masih belum mantep nih Dut, kata dia bilang gitu. Aki. Gitu. Jadi ya udah yuk, gue bilang gitu. Wih, keren. Terus pengalaman lu di sono, di Madinah, di Mekah pas lagi belanja-belanja gimana? Kaget dong ngeliat orang-orang Arab pada jago bahasa Indonesia gitu. Oh iya, gue dibeliin baju Sama? Mutoif Serius? Dibeliin baju? di Madinah. Wih deh, kok bisa? Baju gamis. Kok bisa? Terus? Jadi kita lagi kan gue mau ngambil duit kan, mau ngambil duit rial kan dari ATM gitu kan. Terus akhirnya nggak bisa tuh, akhirnya gue transfer lah ke dia. Ya kan, gue transfer ke dia. Terus gue liat lah baju bagus lah nih gitu kan, gini. Terus akhirnya dia bilang gini, mau, kata dia gitu kan. Widih. Ya gue memang mau beli, gue bilang karena ini bagus, gue bilang gitu. Tawar gitu kan. Terus ya gue kan ya namanya juga perempuan ya, ya kan. Tawar maunya dibeliin gitu kan, gitu kan. Enggak, gue tawarnya parah lah gitu kan. Terus ternyata gue belum gimana masih nyoba-nyoba yang lain. Dia udah bayarin itu baju. Widih. Ya kan, udah dibayarin itu baju. Berapa? Satu baju. Kenapa lu nggak bilang kenapa satu gitu? Tahu diri gua. Gitu. Widih, Terus dia cuma bilang gini doang, tapi ini dipakai ya buat pengajian, jangan buat ke clubbing. Clubbing pakai gamis gimana ceritanya? Gue bilang, ya iyalah ngapain kok ada baju beginian, sorry ya itu mah nggak mungkin lah gitu. Bilang gitu. Akhirnya dibeliin sama dia. Alhamdulillah. Lumayan loh ternyata harganya. Iya dong. Jadi emang kalau orang umroh pasti berkesan ya? Iya. Alhamdulillah. Lucu-lucuan sih. Terus? Ya udah, Mutoifnya kocak. Gimana, mau nggak jadi makmun kedua? Iya. Waduh, udah langsung ditembak aja. Gue kayak gini. Gitu, sudah gini. Enggak, gue nggak mau dipoligami. Bercanda kali dia. Ya bercanda sih, gue juga bercanda lah. Lu GR kali. Kagak lah.
Iya, gue juga bercanda lah. Gue juga tahu lah itu bercanda. Oke. Gitu. Alhamdulillah lah, yang penting semuanya berarti lancar berarti sana ya. Selama di sana lancar semua ya. Lancar. Anehnya pas di Mekah tuh muka gue tuh langsung sembuh. Loh, Nggak hiduran lagi. waktu yang hiduran di Madinah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Dua hari. Yang di Mekah nggak apa-apa? Enggak, langsung kayak hilang gitu kayak. Di Mekah kemarin juga masih dingin? Enggak, biasa aja. Udah panas? Panas. Oke. Sampai tembus di 43 derajat di Oh, Mekah. Hah? Tapi kan nggak lembab kayak di sini kan? Enggak. Di hotel? Di hotel Malamnya dingin? biasa aja kan pakai AC kan. Di Oh. hotelnya pakai AC kan. Sampai udah pakai cadar, pakai kacamata, sejadah, topi. Widih. Udah sampai begini gua udah sampai begitu. Ya iyalah, jam 9 pagi gua masih di situ bertengger dari subuh. Lalu berarti tidurnya siang berarti kalau gitu? Hah? Tidurnya siang? Jarang tidur siang gue. Berarti jam 10 pagi ke hotel, zuhur balik lagi? Iya. Oh, Allah. Enak banget kok, kayak nggak punya beban beneran Widih. deh. Cuma makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat, Widih. udah. Asik ya? Enak banget, Asik beneran ya? gue kayak nggak punya beban, kayak I'm free. Mentang-mentang. Makanya kan gue bilang, gue norak. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Udah diizinin umroh. Ntar tinggal sekarang lu rencanain, lu apa namanya, nabung sedikit-sedikit dari sekarang, Buat haji. sisihin buat haji. Iya memang. Oh, satu lagi. Oh, Jadi tadi pagi tuh Pak Erik nelfon gue. nawarin haji. Bukan. Hari Sabtu ini kita konten bareng ya. Wih, konten, asik. Karena selama gue di sana, Oh, difokusinnya videonya ke gue tuh seringan, ya kan. Terus pas di bandara kemarin, ini BA-nya nih, oh, brand BA, ambassador. widih. Oh, jadi Bildo jadi brand ambassadornya PT MAB dong berarti dong? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Iya kan belum ada omongan ke sana. Maksudnya omongannya cuma ledek-ledekan doang sama anaknya. Kan Pak orang Erik. di sini tuh, Pak. Iya, kemarin Bikin tadi pagi konten Pak Erik lah. nelfon kan. Main-main lah ke kantor, tahu kan kantor kita? Iya tahu Pak. Gua bilang, Sabtu kita konten bareng ya, begitu. Widih, asik. Boleh Pak? Boleh lah, nggak apa-apa. Siapa tahu kan nanti ada yang ikut pergi umroh 5 orang, lu siapa tuh dapat 1 lagi. Berangkat lagi. Ada lagi pengalaman yang unik di sana? Enggak. Cuman salut aja sama di sana tuh ya. Oh. Orang berlomba-lomba untuk memberikan sedekah. Bener. Iya. Itu Bener. itu pelajaran ya. Maksudnya itu pelajaran buat gue pribadi. Nggak ada lagi yang lo cari selain kita harus bersedekah terhadap banyak orang. Bener. Gitu. Kan gua udah bilang waktu lu di sini. Oh, udah jadi muslim, otaknya berubah jadi otak bisnis. Otak bisnis pahala. Iya. Lu bisa ngeliat sendiri di Arab kan begitu. Waduh. Bener. Orang tuh nggak ada yang namanya pelit ya, maksudnya terhadap orang yang tidak dikenal. Bahkan kayak kemarin banyak banget lah pokoknya gue di situ tuh dari subuh sampai jam 10 tuh gue kenyang. Oh ya? Dikasih makan terus? Ada yang subuh dikasih korma, dibungkusin 3-3. Terus siang dikit, jam 6, jam 7 ada yang ngasih roti. Oh iya. Ya kan? Terus Nggak ada yang ngasih makan mie instan? enggak, terus dikasih buah, jeruk. Terus dikasih korma lagi, dikasih aqua, Wih. minum. Gitu. Mending aquanya yang botol-botol kecil mineral gitu. Enggak, ini yang gede yang 300 mili gitu kan. Dikasih. Terus udah gitu pas keluar dari situ kurma lagi di itu terus gitu sampai permen kayak begitu. Itu kemarin lu pergi ke sono belum bulan Ramadan. Ini kalau bulan Ramadan lebih-lebih lagi nih. Iya. Kalau pas buka puasanya. Iya, iya. Buka puasa di sono nggak perlu nyari makan, udah banyak nyediain. Bener. Karena apa? Karena di Islam sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang ngasih makan orang. Makanya itu berlomba-lomba ngasih makan orang. Coba. Makanya gue bilang, ih gila, keren ya, salut ya. Dan pengalaman lagi, gue baru tahu kalau di sana tuh sholat Jumat itu perempuan bisa ikut. Ya bisa, di sini juga bisa, cuman kan Bukan, bisa. Iya, cuma maksud gue kan di sana tuh kayak seru gitu kan. Iya. Oh berarti lu ikut? Ikut. Widih, asik. Pas di Asik. Madinah ikut, di Mekah ikut. Berarti lu 2 kali Jumatan? Iya.
Enak Satu banget kali tuh. di Madinah, satu kali di Mekah. Mekah. Waduh. Cuman kalau yang di Madinah, kita kan udah mulai agak siang gitu kok. Jadi di sana tuh rame banget sampai ke parkir, sampai ke ruko-ruko kan. Ya udah, jadi gue sholat Jumatnya di ruko-ruko situ. Buset, penuhnya Nggak udah bisa kayak masuk? apaan, nggak bisa masuk. Oke. Kalau di Mekah? Kalau waktu di Mekah kan gue udah berangkat, gue Dari udah jam berapa? berangkat pagi, gue dari jam 6:30 gue udah nyampe. Buset. Itu mah bukan mau sholat Jumat. Itu mah mau duha Itu mau saja. nyambung sama duha itu. Dari 6:30 gue di situ. Buset. Berarti dapat cuma di Dapet. dalam. Dalam, gue di dalam. Temen gue Asik. nelfon kan, Kak di mana kita mau sholat Jumat? Ini, oh maaf Kak, aku udah di depan. Gue Wih. bilang gitu, depan Ka'bah loh. Keren ya. Norak. Oh, alhamdulillah. Berarti lu mau bener-bener waktu di sana juga niatnya tinggi banget ya. Alhamdulillah. Ya udah, berarti alhamdulillah semuanya dimudahin kan. Iya. Ya. Yang penting lu udah doain nih. Iyalah, didoain lah. Doain nyokap lu, doain siapa teman yang nonton juga doain semua. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Nggak ada, cukup. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Jadi Wilda kemarin, pulang kemarin 2 hari yang lalu ya? Tanggal 16. 16. Alhamdulillah ya, walaupun oleh-olehnya nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah udah pulang. Jadi nyokap dibawain apa nyokap? Kurma Arab, nanti hari Kurma Minggu, aja? iya. Oh, oke. Dia nggak mau. Jadi tadi pagi dia nelfon kan, Ted gimana? Kurma udah dibawain belum buat mama? Kata dia gitu kan. Iya mak, nanti gue bawain hari Minggu ya, gue kesana. Iya soalnya si ini dia bawain kurma, manis sama mama nggak suka. Oh. Ya udah, nanti dibawain hari Minggu. Lu nggak beliin gamis buat nyokap lu? Kadang-kadang kalau ngomong ya bingung gue mau jawabnya. Siapa tahu seneng, ya kan? Siapa tahu. Nanti yang gamis dari itu aja mau taifnya ntar gue kasih sama dia. Oh iya. Itu aja. Ya udah, alhamdulillah ya. Yang penting Wilda sudah berangkat umroh, kembali dengan selamat, ya, kembali dengan pengalaman yang tidak mungkin dilupain, ya. Mudah-mudahan. Mau balik lagi gue. Oh, mau balik lagi. Mudah-mudahan Wilda istiqomah. Amin. Itu yang paling penting ya. Dan juga kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kasih pesan dong buat penonton. Kasih pesan. Untuk yang memberangkatkan dulu. Ya, untuk yang memberangkatkan, makasih, barakallahu fikum. Semoga Allah semuanya membalas, barokah semuanya. Untuk para followers aku, cie. Iya. Itu kenapa promo di sini ya? Makasih sudah menjadi penonton setia.